welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial membuat kursor di Command Prompt. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang tutorial membuat store prosedur, di mana kita sudah membuat store prosedur dengan nama jumlah barang laku. Nah, prosedur ini menjumlahkan KTY barang yang laku di setiap ID barang pada TB penjualan barang, di mana kita harus memanggil satu persatu ID barang untuk melihat jumlah barang laku dari semua ID. Jadi misalkan kita memiliki 1000 ID barang, maka kita harus melakukan 1000 kali pemanggilan prosedur ini. Nah, kalau seperti itu kan akan lama dan agak repot. Jadi kita bisa menggunakan kursor untuk membantu menyimpan semua jumlah barang laku dari semua ID barang yang ada pada tabel tersebut ke tabel lain. Nah, langsung saja kita buka Command Prompt-nya. Sebelumnya kita sudah membuat database dengan nama database barang. Nah, sekarang kita tinggal use database saja. Jadi use barang. Kita run. Ya. Sekarang kita akan lihat tabel apa saja sih yang sudah ada di dalam database barang ini. Jadi kita menggunakan query show tables. Ya, ternyata sudah ada tabel barang dan tabel penjualan barang. Nah, saya akan membuat satu tabel lagi untuk menyimpan data-data dari jumlah barang laku nanti. Jadi sintaks membuat tabel sama create table. Lalu kita isi dengan nama tabel yang kita inginkan. Di sini saya akan namakan tabelnya TB barang laku. Yang isinya itu adalah ID barang laku dengan tipe data INT, dan saya set auto increment. Kemudian saya isi ID barang dengan tipe data INT, lalu nama barang dengan tipe data varchar, panjang karakternya 30, lalu saya isi jumlah laku dengan tipe data INT. Nah, primary key pada tabel ini adalah ID barang laku. Nah, karena tabel ini berelasi dengan tabel lainnya, maka ia memiliki foreign key. Foreign key tabel ini adalah ID barang, reference, TB barang, ID barang, lalu kita run. Ya, sudah sukses. Mari kita lihat tabel yang telah kita buat dengan sintaks des nama tabel kita, TB barang laku. Lalu kita run. Ini dia tabel yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya saya akan select dulu tabel barang kita untuk melihat ada apa saja sih di TB barang. Oke, kita akan lanjut ke pembuatan kursornya. Nah, saya akan membuat store prosedur yang namanya kursor. Jadi kita memerlukan delimiter. Lalu sintaksnya create prosedur. Lalu kita isi nama prosedurnya itu adalah kursor. Begin. Selanjutnya saya akan mendeclare 3 jenis variabel yang berbeda. Yang pertama, saya akan declare variabel biasa dengan nama variabel IDC, tipe datanya INT. Kemudian saya declare variabel biasa masih dengan nama variabel nama C, tipe datanya varchar 30, panjang karakternya. Selanjutnya yang kedua, saya declare variabel dan dengan tipe data INT, defaultnya adalah 0. Selanjutnya saya declare kursor. Di sini kalian bisa namakan kursor kalian apa aja, terserah kalian. Di sini saya memberi nama kursor saya itu hitung barang.
Setelah itu kursor for select ID barang, nama barang, from TB barang, order by ID barang. Jadi maksud query-nya ini adalah kursor hitung barang itu saya isi dengan ID barang dan nama barang dari TB barang. Nah, untuk kursor ini kalian bisa isi apa aja menggunakan query variasi select. Jadi kalian bisa select bintang, bisa select 1 kolom, bisa select 2 kolom. Dari sini kalian bisa pakai order by, bisa pakai where, itu terserah kalian. Selanjutnya saya akan declare handler. Declare continue handler. For SQL state 02000 set done sama dengan 1. Jadi maksud query-nya ini saya mendeclare handler for SQL state 02000. Jadi 02000 itu adalah EOF atau end of file atau end of row. Jadi ketika row-nya sudah mencapai akhir dari tabel, maka nilai down itu diubah menjadi 1. Jadi semula kita set down-nya itu adalah 0. Nanti ketika row-nya sudah mencapai akhir dari tabel, maka down-nya itu akan nanti di set 1. Ini tujuannya nanti biar bisa berhenti. Nah, sebelum kita lanjut ke query selanjutnya, pendeklarasian ini itu tidak boleh dibalik-balik ya susunannya. Jadi pertama declare variabel biasa dulu, kemudian declare down-nya, kemudian declare kursornya, baru kita declare handlernya. Jangan dibolak-balik susunannya. Nah, setelah deklarasi kita masuk ke query berikutnya yaitu truthset. Truthset TB barang laku. Truthset ini digunakan agar ketika kita memanggil kursor itu berulang kali, maka data yang nanti masuk ke TB barang laku itu tidak double. Jadi kita bisa memanggil kursornya berulang kali tanpa data itu double. Selanjutnya kita open kursor kita, jadi open hitung barang. Ini sebagai tanda untuk memulai menjalani kursor hitung barang ini. Oke, selanjutnya while not done. Jadi selama done-nya itu tidak sama dengan 1 atau tidak row terakhir pada tabel, jalankan perintah di bawah ini. Di perintahnya itu adalah fetch hitung barang into IDC, nama si. Gitu. Jadi maksud query-nya ini fetch atau memindahkan nilai dari hitung barang yang tadi kita isi dengan ID barang dan nama barang itu ke IDC dan nama si yang tadi kita deklarasiin di sini. Jadi misalnya ID barangnya di row pertama itu adalah 1, maka ID-nya 1 dan nama barangnya Oreo, maka nama si-nya adalah Oreo. Selanjutnya kita call prosedur yang telah kita buat, yaitu nama prosedur jumlah barang laku. Outputnya kita isi IDC, inputnya kita isi IDC, dan outputnya kita isi hasil sum. Oke, outputnya berupa hasil sum. Lanjut, if add hasil sum is null, then set add hasil sum sama dengan 0. Jadi ini maksudnya ketika hasil sumnya nanti itu nilai 0 atau tidak ada jumlah barang yang laku, itu nanti di tabel itu tidak ditulis 0 tapi 0. Jadi biar nggak ditulis 0 aja fungsinya ini. Oke, kita end if dulu. Selanjutnya end while, and if, if not done,
then. Jadi ketika dan-nya itu bukan sama dengan 1 atau belum mencapai row terakhir, maka kita lakukan insert into TB barang laku yang kita isi nama ID barang, nama barang, sama jumlah laku. Value-nya itu kita isi ID C tadi, nama C, sama add hasil sumnya atau output dari prosedurnya tadi ya. Lalu baru kita add if, kita add while juga. Lalu ingat kita close kursor kita, kursor hitung barang. Lalu kita end ya, limiter. Kita run, udah berhasil. Sekarang kita ubah dulu delimiternya titik koma biar nggak bingung. Oke, sekarang kita coba panggil kursor kita dengan sintak call. Nama kursor kita, kursor 1 tadi kita isi. Lalu kita run. Ya, di sini sudah sukses. Nanti jalannya berarti pada TB barang laku itu nanti isinya ID C, nama C, sama hasil sumnya. Mari kita lihat, kita select all from TB barang laku. Ya, udah masuk. Jadi barang laku ID barangnya 1, nama barang Oreo jumlah 5, nama 2, nama Tenggo jumlah lakunya 3, ID barang 3, nama barang Beng Beng jumlah lakunya 4, di barang 4, nama barang Silpukin punya 13. Apakah benar? Mari kita lihat. Select all from TB penjualan barang untuk memastikan apakah benar. Kursor kita berjalan. Jadi kita lihat ID barang 1 itu ini 2 sama 3 jadi 5, ID barang 2 itu ada 3 sama 4 jadi 7, 3 ada 1 sama 3 jadi 4, ID barang 4 ada 6 sama 7 jadi 13. Berarti kursor kita yang tadi kita buat sudah berjalan. Oke, sekian video mengenai tutorial membuat kursor. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.